Silakan duduk kembali Bapak Saudara, Shalom. Iya, hari ini saudara kita mau belajar dari dua keluarga di dalam konteks Natal. Kenapa? Karena tidak terasa kita sudah masuk di minggu Advent pertama, saudara. Apa itu minggu Advent? Minggu Advent adalah minggu di mana kita menanti kedatangan Tuhan. Tentu saudara kita tidak lagi menantikan kedatangan Tuhan yang pertama. Karena Tuhan sudah hadir 2024 tahun yang lalu di kandang domba Bethlehem. Tapi hari ini, sudahkah Yesus itu yang dulu lahir, juga lahir dalam kehidupan kita, saudara. Dalam kehidupan keluarga kita. Dan saudara, ada satu fakta yang luar biasa, sesungguhnya Natal pertama itu terjadi bukan di Bethlehem, saudara. Tapi di mana? Di Taman Eden, saudara. Kalau saudara buka Kejadian pasal 3 ayat 15, itulah Natal pertama. Itu disebut sebagai proto-evangelion atau Injil pertama. Ketika Tuhan berkata kepada ular, Tuhan berkata kepada keturunan Hawa, bahwa satu saat nanti keturunannya Hawa, keturunan perempuan ini akan menginjak, meremukkan keturunan ular, kepala keturunannya ular. Artinya apa? Nanti Yesus akan lahir untuk menghancurkan kuasa dosa. Untuk mengalahkan iblis, itu Natal pertama saudara. Dan Natal kedua itu ada di Bethlehem. Di mana janji Allah digenapi. Nanti tanggal 22 Desember saudara catat sekarang. 22 Desember jam 5 sore kita akan ada Natal di MCC BSD. Amin. Saudara punya hak untuk bawa sebanyak-banyaknya orang. Pak, kalau nanti tempat gak cukup gimana? Pengerjaan Allah. Berdiri. Pengkhotbah berdiri juga. Pelayan-pelayan berdiri juga. Pak, gimana kalau Natal banyak orang yang datang lalu konsumsi gak cukup? Bisa diatur. Kalau Tuhan aja bisa kasih mujizat, ya kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, apalagi cuma ibadah Natal MCC BSD. Amin. Jadi saudara punya hak, bukan tanggung jawab loh, hak untuk ngajak sebanyak-banyak orang. 22 Desember jam 5 sore. Kita nggak ada ibadah pagi nanti tanggal 22. Jadi jam 5 sore. Ya, saudara mau ajak karena kita mau merayakan sukacita Natal bersama. Amin. Baik, kita kembali lagi ke dalam pembahasan firman Tuhan. Belajar dari dua keluarga di konteks Natal. Saudara, yang pertama kita akan belajar dengan satu keluarga, yaitu keluarga Zakaria, saudara. Ya, sebelah kiri saudara, ini keluarga Zakaria. Sebelah kanan saudara, ini keluarga siapa? Yusuf dan Maria. Iya, kita doakan. Yusuf tadi yang main drum, Maria sekarang sedang dalam proses pemulihan. Ya, karena beberapa hari yang lalu Tuhan izinkan dia jatuh dari motor, saudara. Tapi puji Tuhan, operasi untuk gigi sudah berjalan dengan baik ya. Mana Yusuf mana? Ya, puji Tuhan ya, Yusuf ya udah baik, udah pulih ya, Maria ya. Ya, tapi bukan Yusuf dan Maria yang ini. Ini Yusuf dan Maria yang di Alkitab, saudara. Ya, kalau itu yang di MCC BSD. Ya. Oke, kita lihat saudara. Yang pertama dari Lukas pasal 1 ayat 5 sampai ayat ke-6. Saudara punya handout, silakan saudara isi. Yang kosong saudara isi dengan yang tulisannya merah di tempat ini, saudara. Di layar ini. Kita baca dulu ayat 5 dan ayat 6 dari Lukas pasal 1. 1, 2, iya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Wah, ini keluarga yang sangat luar biasa, saudara. Kenapa? Karena si Zakaria adalah imam. Wah, imam saudara, pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Pasti hidupnya diberkati. Amin. Nah, saudara nanti lihat, jangan cepat amin dulu, lihat dulu faktanya bagaimana nanti. Lalu dia punya istri Elisabeth namanya, yaitu keturunan Harun. Artinya dia orang imam juga, saudara. Jadi suami istri ini imam. Imam adalah orang yang dipilih Tuhan khusus. Imam adalah orang yang diberkati Tuhan, amin. Jangan cepat amin dulu, nanti kita lihat faktanya, saudara. Lalu yang kedua keluarganya Yusuf. Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang apa katanya? Benar, saudara. Benar ini menunjukkan gak banyak loh Alkitab mengatakan orang ini benar. Tapi kalau sampai Alkitab tulis orang ini benar berarti valid, saudara. Dia orang yang benar. Benar secara apa? Benar secara iman, benar secara perilaku, benar secara perkataan. Jadi orang benar. Jadi yang satu Zakaria keluarga imam, keturunan Harun, istrinya Yusuf adalah orang yang benar. Lalu apalagi kita bisa tangkap dari keluarga ini, saudara? Keluarga Zakaria, ayat 6, saudara.
Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Lukas tidak main-main ketika menuliskan Injil ini, saudara. Dia sudah selidiki dan benar, valid sekali lagi bahwa Zakaria dan Elizabeth keduanya hidup benar. Gak ada celah, saudara. Gak ada noda, saudara. Hidup benar, saudara. Dikatakan apa? Menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Yusuf bagaimana, saudara? Kalau tadi Yusuf suaminya orang benar, lalu Marianya gimana, saudara? Lihat, dalam bulan yang ke-6 malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea. Ayat 27, perhatikan ini, baca sama-sama. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu siapa? Maria. Saudara mungkin ketika saudara baca, saudara pikir apa istimewanya seorang perawan? Saudara, perawan itu istimewa loh. Betul. Kalau saudara baca hasil survei, mengejutkan sekali. Ada rata-rata anak di bawah umur sudah tidak perawan. Wow. Jadi perawan dalam konteks Alkitab bahkan sampai masa ini menjadi sesuatu yang penting. Makanya kenapa saudara-saudara kita dari Katolik itu sangat mengidolakan Maria, saudara. Gak salah, kenapa? Karena memang faktanya dia perawan, dia sanggup menjaga kekudusan dirinya. Bukan hanya bicara tentang tidak berhubungan suami istri, saudara. Tapi benar-benar dia menjaga seluruh kehidupannya kudus. Dan itu bukan hal yang mudah, saudara. Artinya kedua keluarga ini benar-benar hidupnya itu selaras dengan Tuhan. Saudara, pertanyaan buat kita hari ini. Sudah masuk bulan Desember. Adakah di antara kita, keluarga kita, sudah benar hidupnya seperti Zakaria dan Elizabeth? Sudah benar-benar menjaga kekudusan hidupnya, kekudusan keluarganya seperti keluarga Yusuf dan Maria? Kalau ada, lalu saudara berkata, iya Pak, tapi kayaknya hidup saya tetap biasa aja. Keluarga saya tetap begini-begini aja. Saudara lihat fakta ini. Harusnya kedua keluarga yang mengagungkan Tuhan, yang menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dalam kehidupannya, harusnya penuh berkat, amin. Harusnya. Tuhan mereka hidup benar, Tuhan dia jaga kekudusannya, dia orang benar, tapi dia melayani Tuhan. Tapi kenapa? Faktanya saudara akan lihat yang pertama. Zakaria ayat yang ke-7 dari Lukas pasal 1. Tetapi mereka apa? Tidak mempunyai anak. Sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Saudara, ternyata tidak ada korelasi secara langsung antara orang yang hidup benar dengan apa yang dia inginkan terjadi dalam hidupnya. Saudara, saya mau kasih gambaran gini, saudara ya. Maafkan saya nih, saya mau bilang gini. Kalau Zakaria yang benar aja, ternyata masih ada hal yang tidak diberikan kepada kehidupannya. Bagaimana dengan keluarga saudara? Bagaimana dengan keluarga kita? Sudahkah kita seperti Zakaria dan Elizabeth yang jaga hidup, yang sepanjang tahun ini melayani Tuhan dengan tidak menyerah begitu, meskipun banyak tantangan, banyak pergumulan. Saya paham saudara, melayani Tuhan tuh gak semudah dengan orang ngomong, udah melayani Tuhan pokoknya bisa, mampu, sanggup. Enggak juga saudara. Karena di dalam pelayanan justru kita semakin mengalami pembentukan, saudara. Apakah kita sudah lakukan itu? Keluarga kita, suami istri, anak-anak kita, mantu cucu kita. Tapi kalau hari ini kita masih merasa Tuhan, tapi sepertinya doa saya belum terjawab. Ini udah penghujung tahun nih Tuhan. Bentar lagi Natal Tuhan. Ternyata ini sebuah aib saudara. Zakaria dan Elizabeth punya aib, yaitu gak punya keturunan. Buat seorang imam tidak punya keturunan artinya apa? Masa depannya habis saudara. Karena imam itu diwariskan saudara. Hanya keturunan imam yang berhak jadi imam berikutnya. Dan kalau Zakaria Elizabeth tidak punya anak, maka keturunan mereka tidak akan pernah jadi imam lagi.
Yusuf bagaimana saudara? Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saudara bisa berkata gini, oh puji Tuhan Roh Kudus bisa bekerja. Betul, tapi kalau saudara ada di posisinya Maria, saudara belum bersuami, saudara jaga hidup kudus, saudara perawan, tiba-tiba saudara hamil di luar nikah. Saya nggak mau anak-anak teens di sini ya datang sama saya terus bilang, Kak puji Tuhan, Roh Kudus sudah memberikan saya. Saya bilang saya ketok bener-bener. Makanya teens itu penting buat gereja ini saudara. Generasi itu penting buat gereja ini saudara. Dunia udah makin kacau, saya ngerti. Teman-teman saya ngerti, saya juga kan pernah muda. Sekarang juga masih muda. Dan akan terus muda. Saya ngerti pergumulan untuk jaga kekudusan itu berat. Ngerti. Tapi kalau Maria bisa buktikan dia bisa jaga kekudusannya, masa kalian gak bisa anak-anak muda? Tapi terjadi. Dan ini sebuah aib saudara. Hamil di luar nikah. Saya berani pastikan tidak ada lagi peristiwa seperti Maria. Ya, jadi jangan pernah datang sama saya atau sama kakak-kakak, sama hamba Tuhan lalu bilang, puji Tuhan Pak. Roh Kudus sudah membuahi saya. Hanya dua pilihannya. Kamu cek ke dokter jiwa. Jangan-jangan ada yang konslet. Atau yang kedua, kamu bertobat. Gak bisa saudara. Jadi ini sebuah aib. Bayangkan dua orang keluarga yang hidup benar punya aib. Aibnya gak main-main loh. Yang satu gak punya keturunan, berarti gak akan ada generasi berikutnya. Yang satu hamil di luar nikah. Dan saudara tahu waktu itu perempuan yang ketahuan hamil di luar nikah, hukumannya apa? Dirajam, mati saudara. Dua-dua keluarga yang hidup benar ini. Yang satu gak punya keturunan, yang satu hamil di luar nikah, berarti dua-duanya akan mengalami apa? Kematian saudara. Apakah hari ini kehidupan keluarga saudara sedang seperti ini? Apakah saudara sudah lakukan yang terbaik buat Tuhan? Tapi kok rasanya hidup makin berat Pak? Kok kayaknya berkat Tuhan gak datang-datang Pak? Saudara mohon maaf, kalau kita belum ada 10% dari Zakaria dan Elizabeth, belum ada 10% dari Yusuf dan Maria, lalu kita ngeluh, malu saudara, malu. Saya kadang-kadang ngaca ya, saya hamba Tuhan, saudara ngaca juga. Kok saya ini, mohon maaf saudara, saya ini serakah, saya ini gak tahu diri. Saya minta kok banyak sama Tuhan, tapi yang saya lakukan buat Tuhan kayaknya dikit banget gitu. Saya nggak ngajarin saudara untuk transaksi sama Tuhan, enggak. Tapi kalau saya aja sebagai bapak, saya senang banget kalau anak saya datang sama saya bawain, Papa mau kopi enggak? Anak saya umur 8 tahun. Dia pernah satu waktu bikin kopi sampai tangan buat saya, sampai tangannya kena air panas, saudara. Saudara tahu di otak saya waktu itu apa? Saya senang, saya sedih, saudara. Saya senang karena dia perhatian sama saya, tapi saya sedih karena tangan dia terluka kena air panas, saudara. Dan saudara apa yang tahu saya lakukan? Itu sepanjang minggu, apapun yang dia minta sama saya kasih, saudara. Sampai mamanya bilang ini, yakin, 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 yakin. Hari ke-7, yakin, yakin. Karena makin lama permintaannya makin banyak. Saudara, kalau kita begitu sama anak kita, apalagi Tuhan. Cuma pertanyaan besarnya buat kita hari ini, sudah lakukan apa kita buat Tuhan? Keluarga sama keluarga udah akur belum? Orang tua sama anak udah rukun belum? Pak, kami sudah lakukan. Pak, kami gak sempurna. Oke. Lalu kalau keluarga kita yang gak sempurna ini, tapi kita berusaha untuk jadi lebih sempurna sesuai firman Tuhan, menghadapi keadaan yang berat, apa yang perlu kita lakukan, saudara? Kita mau belajar dari kehidupan Yusuf dan Maria. Yang pertama, saudara, temanya hari ini adalah keluarga dari berat jadi berkat. Amin. Dari apa, saudara? Dari berat jadi berkat. Ini bukan tentang badan, berat badan, saudara. Tapi ini tentang bagaimana kehidupan keluarga saudara yang kalau berat pun hari ini, Tuhan mau jadikan berkat buat kita. Amin. Yang pertama, saudara,
Kita pelajari. Yang pertama, taat pada perintah Tuhan. Apa saudara? Taat pada perintah Tuhan. Lihat kehidupan keluarga ini. Nah, ini singkatan saudara ya. ZE itu Zakaria Elizabeth saudara. Ya. Sama YM, Yosua Monangin. Yusuf dan Maria saudara. Ya. Kita baca saudara ayat 8 dan ayat 9 dari Lukas pasal 1. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan apa? Tugas keimaman di hadapan Tuhan. Saudara perhatikan, meskipun berat kehidupannya Zakaria, dia tahu bahwa Elizabeth adalah mandul dan gak punya anak, tapi tugas keimamannya dia gak tinggalkan. Saudara, berapa banyak dari kita yang bisa belajar dari kehidupan Zakaria, saudara? Hidup boleh berat, keluarga boleh punya tantangan, tapi pelayanan jalan terus. Atau kita bisa bilang gini, Tuhan sorry ya saya mau fokus dulu sama keluarga saya. Keluarga saya ini banyak banget tantangannya Tuhan. Tolong ya izin 1 tahun aja saya gak melayani Tuhan. Saudara, saya pernah berada di posisi saudara kalau saudara hari ini mengalami gitu. Saya pernah ada di posisi yang berat banget saudara. Tapi saya udah komit sama diri saya. Kalau saya sampai akhirnya pun Tuhan gak jawab doa saya mau tetap pelayanan. Saya sampai bilang gini saudara, boleh tanya orang-orang terdekat saya saudara. Saya cuma mau matinya nanti tuh di pelayanan saudara. Saya lahir baru, lalu melayani Tuhan, saya bilang Tuhan, saya tahu tantangan akan lebih berat. 2025 saudara nggak ada orang yang ngomong tantangan makin ringan saudara. Meskipun kita bersyukur saudara, Bapak Presiden Prabowo sudah menetapkan UMP naik kan saudara, 6,5%. Saudara bersyukur? Tapi tantangan makin banyak. Apakah dengan itu kita berhenti melayani Tuhan? Atau seperti Zakaria, melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dan saudara tahu nggak, ternyata kepercayaan Tuhan itu Tuhan berikan karena anugerah. Kalau saudara bisa melayani Tuhan sampai hari ini bukan karena saya milih saudara melayani, bukan karena rekan-rekan atau koordinator pilih saudara melayani, bukan. Tapi karena anugerah, perhatikan saudara ayat 9. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Kalau saudara pelajari kitab Imamat, keturunan dari Zakaria itu ada ribuan saudara. Berapa banyak? Ribuan. Jadi kalau ada orang yang akhirnya diundi dan menang, keluar undi dan namanya dipilih untuk masuk 1 tahun sekali ke dalam bait suci, ke ruang maha kudus, itu sesuatu yang luar biasa saudara. Apa artinya saudara? Sekecil apapun pelayananmu, itu adalah penunjukan langsung dari Tuhan, bukan dari manusia. Saya tunjuk saudara untuk melayani Tuhan, saya gak punya kekuasaan, saudara bisa tolak saya. Tapi kalau Tuhan yang tunjuk saudara mau lari kemana? Model Yunus saudara muter-muter, dimakan ikan. Ikan apa saudara? Pintar semua, puji Tuhan. Ikan besar bukan ikan paus saudara. Bukan ikan teri, bukan. Ikan besar, muter-muter kemana? Suruh ke Niniwe, dia putar ke Tarsus saudara. Akhirnya balik lagi ke Niniwe saudara. Sebab yang pilih siapa? Tuhan. Saudara boleh ragukan panggilan atau pilihan saya kepada saudara untuk melayani Tuhan. Bisa dan wajib saudara ragukan. Saya juga kalau ditunjuk orang untuk melayani Tuhan, saya ragukan saudara. Tapi kalau Tuhan yang pilih, saudara mau putar-putar capek sendiri, percaya sama saya. Taat pada perintah Tuhan. Yang kedua, dari kehidupannya Yusuf dan Maria saudara. Sesudah bangun dari tidurnya, jadi kalau saudara baca di Matius pasal 1 ayat-ayat sebelumnya saudara, ini akhirnya Yusuf menerima mimpi saudara. Waktu dia tidur dia terima mimpi. Didatangi oleh malaikat saudara. Nanti saudara pulang baca, kisah ini menarik sekali saudara. Ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu padanya. Kenapa? Malaikat Tuhan bilang, kamu harus tanggung jawab. Meskipun itu bukan benihmu, kamu tanggung jawab. Sebab benihnya dari Roh Kudus. Dan Yusuf ngapain saudara? Tadinya dia rencana untuk menceraikan. Saudara, kata tunangan di situ harus dipahami sebagai nikah saudara. Jadi di dalam budaya Yahudi itu ada 2 kali pernikahan sesungguhnya. Yang pertama tunangan, tapi itu udah mengikat. Itu udah sah saudara. Secara agama udah sah saudara. Lalu nanti diresmikan lagi, baru boleh bertemu sebagai suami istri, saudara. Karena di dalam konteks Alkitab nggak ada kata pernikahan, saudara. Saudara cari, yang ada di konteks Yahudi adalah pertunangan. Jadi pertunangan itu ya udah pernikahan sesungguhnya.
Tapi supaya dia tidak mempermalukan karena Yusuf orang benar, dia nggak mau bikin Maria malu, saudara. Dia ingin menceraikannya diam-diam. Supaya apa? Supaya nanti laki-laki yang menghamili Maria dengan pandangan Yusuf yang sederhana, dengan pola pikir Yusuf yang sederhana, yang tulus, yang benar, saudara. Kalau saudara baca ayat itu di dalam terjemahan baru 1, saudara akan ketemukan Yusuf seorang yang tulus hati. Orang yang tulus itu pikirannya gampang, saudara. Udahlah, ceraikan supaya nanti Maria nggak dilempari batu, Maria bisa nikah sama orang yang hamilin dia. Selesai perkara. Begitu kan? Tapi Tuhan bilang apa? Kamu harus nikahin dia. Kamu harus tanggung jawab. Dan Yusuf nggak lari dari tanggung jawab itu, saudara. Meskipun saya ngerti banget, saudara. Kalau saudara nonton film Korea, nonton film-film sekarang saya nggak mau sebutkan, saudara, ada yang namanya WeTV, ada yang namanya Netflix dan sebagainya. Ya kan, ada yang namanya Ipar Adalah Maut. Saya baru tahu, saudara. Ipar itu bisa maut, makanya, saudara. Untuk semua ipar saya dua-duanya cowok, saudara. Jadi nggak ada kemungkinan, saudara. Ipar adalah maut, lalu ada main api. Kok Bapak tahu? Saya nonton. Nggak, supaya update dong. Oh, jadi begini tuh, ya kan? Ya saudara, ini terjadi loh. Tapi Yusuf enggak. Bahkan ia mengambil Maria sebagai istrinya, lalu, nih yang keren saudara, ayat 25. Tetapi apa? Tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Apa artinya, saudara? Yusuf menjaga keperawanan Maria. Keren, saudara. Jadi ketaatan dari Zakaria, Elizabeth, ketaatan dari Yusuf dan Maria, ini bukan ketaatan yang biasa, saudara. Ini ketaatan yang mutlak, saudara. Boleh keluarga saudara sedang berat. Boleh keluarga saudara sedang menantikan sesuatu di Natal ini. Tapi masihkah saudara melayani Tuhan sampai detik ini? Masihkah saudara berkata, ya Tuhan, aku mau taat sama firman Tuhan. Apapun yang terjadi, aku mau taat sama Tuhan. Itu harus kita camkan, saudara. Pertanyakan dalam hidup kita, saudara. Lalu yang kedua, apa yang kita bisa pelajari, saudara? Bagaimana kita bisa mengalami berkat di saat berat? Yang kedua, percaya pada proses Tuhan. Nah, saya suka, saudara. Makanya saya bikin begini, saudara, animasinya. Kenapa, saudara? Karena proses Tuhan itu begitu. Coba sama-sama katakan proses Tuhan. 1, 2, 3. Nah itu, saudara. Proses Tuhan tuh gitu, saudara. Nggak ada yang flat, ya. Kadang-kadang Tuhan bawa kita ke atas, di gunung. Haleluya, puji Tuhan. Kadang-kadang bawa ke lembah. Masih puji Tuhan nggak? Masih haleluya nggak? Apa yang Zakaria dan Elizabeth lakukan, saudara? Ayat 24. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Puji Tuhan. Karena dia taat sama perintah Tuhan, dia yakin Tuhan bertindak dalam kehidupannya Zakaria. Elizabeth mengandung. Tapi pertanyaan buat kita semua, mungkin gak Elizabeth bisa mengalami keguguran? Sangat mungkin. Mungkin gak dia bisa berkata, ini benar gak ya? Ini anak yang kukandung atau bukan ya? Oke lah, gak secanggih sekarang, saudara. Kalau sekarang terjadi, mungkin Elizabeth bisa pergi ke dokter dan dia USG, saudara. Dia membuktikan ini benar anak atau bukan nih. Hamil di luar kandungan, hamil anggur atau bukan nih. Jadi ada kemungkinan sebenarnya untuk Elizabeth meragukan Tuhan. Saudara, hari ini keluargamu mungkin Tuhan sedang bawa nih pelan-pelan. Ada pemulihan suami, ada pemulihan istri, ada pemulihan anak-anak, pemulihan mantu dengan mertua. Tapi kita percaya gak dengan proses itu? Kita mau ikut gak sama proses itu? Ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan apa, saudara? Terlaksana. Saudara, di tengah-tengah proses hidup kita, terlalu banyak orang yang akan intervensi hidup kita. Kami waktu menikah udah putuskan. Yos, dengan segala kekurangan saya beranikan kamu dan saya untuk pergi dari rumah papamu.
Dia lihat saya, papanya lihat saya. Dalam hatinya dia berpikir, mau kemana kalian? Saya bilang, tenang Pak. Waktu itu masih panggil Om. Tenang Om. Anak Om tidak akan pernah turun 1 ons pun berat badannya. Dan saya pastikan, dengan badan kami yang besar ini, pasti dapat rumah yang besar. Kaget papa mertua saya, saudara. Saya udah cerita, dapat rumah, Tuhan percayakan, orang gak tahu dari mana tiba-tiba bilang, tempati aja dulu, 1000 meter tanahnya. Saya bilang, Tuhan emang badan kami besar dua-duanya, tapi ini kebesaran juga. Bangunannya 300 meter, saudara. Bisa satu jemaat MCC datang. Lalu tiba-tiba dibilang gini, gak usah belagu, udah terima aja. Di rumahnya kan ada 2 kamar, kamu pakai 1 kamar. Gak usah sombong, gak usah belagu. Saya bilang bukan belagu, saya percaya firman Tuhan. Yang berkata apa? Seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya. Dan berdua dengan istrinya. Saya nggak lagi ngeledek saudara nih yang masih di Pondok Mertua Indah ya, bukan itu maksud saya loh. Kalau imanmu belum ke situ, kalau hikmatmu belum ke situ, kalau Tuhan memang belum tuntun kamu ke situ ya jangan juga. Nanti setelah ini pulang saya dimarahin lagi. Pak saya keluar Pak, sekarang tanggung jawab Pak. Saya cuma bawa koper, jangan juga gitu Bapak Ibu, nggak juga. Tapi waktu itu kami udah gumulkan, itu yang terjadi. Waktu ada orang meragukan saya, meragukan Yosi, meragukan kami tetap berdoa sama Tuhan. Tuhan kalau benar ini tunjukkan jalan. Pernah ya hampir ya, udah pemberkatan nikah nih saudara. Udah sampai gini ngomongnya, Yos, ya udahlah ke rumah papa dulu deh. Hampir saudara, hampir. Karena gak punya apa-apa saudara. Lalu setelah proses, emang enak yang kerja cuma Yosi. Saya kan udah bilang kerja saya apa? Ternak. Waktu itu masih ternak saudara. Teri. Antar istri. Udah punya anak, ternak teri. Antar anak, antar istri. Itu aja saudara. Habis uangnya. Kemana? Udahlah ke rumah papa. Ingat kata Alkitab. Di rumah bapakku. Di rumah bapakku banyak makanan. Aku di sini makan ampas babi gak boleh. Gak nyampe gitu ya kita ya. Hampir saudara mau pulang saudara. Prosesnya banyak saudara. Belum punya anak. Usia pernikahan 3 tahun. Oh Boas dikutuk, Boas dikutuk. Pelayanannya tuh bohong, pelayanan tuh kacau. Dia dikutuk tuh gak punya anak. Saudara saya melayani orang yang lahiran, doain orang lahiran. Saudara tahu perasaannya gimana? Saya gak punya anak, ngedoain orang untuk lahiran. Tuhan aku berdoa supaya lahirannya berjalan dengan lancar. Itu setan lewat saudara. Lu ngapain berdoa gitu? Lu sendiri gak punya anak. Lu ada kesalahan apa kali? Lu ada apa kali? Istri lu ada apa kali? Banyak saudara. Jadi ikut proses Tuhan itu gak gampang. Saya ngerti saudara. Tapi kita harus fokus sama Tuhan. Percaya janji Tuhan apa katanya? Pasti terlaksana. Lihat Yusuf dan Maria saudara, ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan saudara. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, bisakah kita dalam mengikuti proses Tuhan kita berkata sama diri kita, Tuhan aku ini hambamu kok, suka-sukamu Tuhan. Yang penting kita hidup benar, kita hidup sesuai firman Tuhan. Kita taat sama firman Tuhan, kita setia sama perintah Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu dan percaya prosesnya. Saya ulang cerita saya yang tadi. Kalau saya sama Kasih aja, gara-gara Kasih bikinin saya kopi, tangannya kena air panas. Sepanjang seminggu itu saya setuju dengan semua yang dia minta. Apalagi Bapa di sorga saudara. Masa dia akan biarkan saudara hidup benar, hidupnya, mohon maaf saudara, hidupnya melarat, hidupnya mengemis, hidupnya susah. Nggak mungkin saudara. Ya tapi jangan juga saudara pengen, karena pendeta ngomong gitu saya mau klaim, saya punya ini, punya itu. Ya enggak gitu juga saudara. Firman Tuhan katakan cukup. Doa Bapak kami bilang apa? Berikanlah kami makanan yang secukupnya. Saya berani. Pastikan saudara, berani saya pastikan. Kalau saudara hidup benar sama Tuhan, pasti hidup saudara dicukupkan Tuhan.
Gak usah minta lebih, cukup itu enak saudara. Orang kelebihan gak enak saudara. Saya ini kelebihan gak enak. Kelebihan berat badan gak enak, serius. Pakai jas gak bisa dikancing. Kelebihan kolesterol, gak enak. Kelebihan darah, gak enak. Jadi gak semua yang lebih-lebih itu enak. Serius. Makanya minta sama Tuhan, Pak cukup. Pasti Tuhan cukupkan. Dan terjadi saudara. Berkat apa yang mereka alami. Ayat 80 saudara. Adapun anak itu, dapat anak kan saudara. Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun. Sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Siapa? Yohanes Pembaptis saudara. Anak itu bertambah besar. Bertambah kuat rohnya. Dan yang Yusuf Maria juga alami. Sama saudara. Bisa gini ya. Lukas mencatat bisa memadankan kalimat ini ya. Coba perhatikan saudara. Dan Yesus makin apa? Bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Jadi berkat sesungguhnya apa saudara? Baca ini saudara. 1, 2, 3. Berkat sesungguhnya dalam sebuah keluarga adalah apa? Lahirnya generasi yang mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan sampai amin. Jadi jangan terlalu senang kalau saudara bisa warisi uang. Karena uang itu pasti habis. Boleh saudara persiapkan. Saya juga persiapan supaya anak saya bisa kuliah. Boleh saudara, nggak salah. Dan itu baik saudara. Tapi berkat sesungguhnya yang harus saudara minta sama Tuhan. Di Natal tahun ini adalah supaya saudara dan keluarga saudara. Akhirnya ada generasi yang bisa mengasihi Tuhan. Dan melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Percaya sama saya saudara, percaya. Ya sama Tuhan ya, tapi sama saya juga. Karena saya ngomong yang benar, kalau saya ngomong yang benar, saudara gak percaya, gak usah percaya sama saya. Saudara akan jauh lebih berbahagia. Melihat anak saudara, sekalipun hidupnya cukup. Mungkin orang dunia bilang pas-pasan, pekerjaannya gak terlalu mewah. Keadaan ekonominya kayaknya biasa-biasa aja. Tapi hidupnya mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Daripada ngelihat anak saudara, semua isi dunia dia bisa beli. Tapi hidupnya hancur. Mana yang membuat saudara bahagia? Punya keturunan yang mengasihi Tuhan? Atau punya keturunan yang punya isi dunia? Tapi dia kehilangan hubungan dengan Tuhan. Saya tutup saudara. Silakan pemain musik. Kalau kita pelajari, sesungguhnya saudara, apa yang kita saksikan, apa yang kita baca dalam firman Tuhan, ini adalah penggenapan janji Tuhan saudara. Artinya apa? Artinya Tuhan itu sudah punya plan, sudah punya rencana, bahwa dia akan memberkati hidup saudara, dia akan memberkati keluarga saudara. Hanya mau nggak kita hidup dalam janji itu? Baca dalam 1 Taurat 17 ayat 27-28. Kita baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah, Engkau telah menjanjikan hal yang baik ini kepada siapa? Hamba-Mu. Sekarang Engkau berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab Engkau ya Tuhan sudah memberkati, sehingga mereka diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Saudara mau punya keluarga yang diberkati Tuhan? Saudara mau punya dan melihat semua generasi di bawah saudara hidup mengasihi Tuhan, melayani Tuhan sampai selama-lamanya? Amin. Taat perintah Tuhan. Yang kedua, percaya pada proses Tuhan. Kalau hari ini anakmu kayaknya belum berubah, jangan putus-putus bilang, dasar lo, gua nyesel lahirin lo. Untung mama saya dulu gak bilang gitu. Waktu ngelihat hidup saya kacau balau saudara. Gak pernah satu kalimat dia bilang, gua nyesel asa ngelahirin lo. Kalau gak dia gak lihat pendeta sekarang saudara. Betul. Kita gak pernah tahu hidup orang jadi apa. Kita gak pernah tahu anak kita yang mohon maaf sudah brengsek seperti apa akan Tuhan pakai nantinya. Mari terus percaya sama proses Tuhan. Taburi dengan firman Tuhan, taburi dengan doa. Pasti ada pemulihan terjadi saudara. Sebab apa? Sesungguhnya ini semua sudah menjadi rencananya Tuhan buat kita. Amin saudara.